Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah eh, mengenai TQM di kuliah online bersama Andi Hermawan. Oke, kita akan bahas selanjutnya elemen dari TQM dan bagaimana implementasinya. Oke, dalam elemen dari TQM itu sendiri yang menjadi perhatian adalah yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi faktor utama suksesnya total quality management adalah dari kepemimpinan perusahaan tersebut atau industri tersebut, yaitu pemimpin yang memiliki visi perencanaan yang baik dan didukung oleh manajemen puncak yang solid. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Jadi TQM ini rumus fungsi supaya TQM ini bisa berjalan baik adalah melibatkan semua karyawan. Jadi tidak hanya petugas atau si pejabat itu sendiri, tapi semua karyawan dilibatkan memikul tanggung jawab untuk memeriksa kualitas pekerjaan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah dalam rangka keunggulan produk. Jadi untuk menghasilkan produk yang bagus itu harus pertama adalah melibatkan kualitas desain. Desain produk harus baik dari sejak awal dan kemudian memantau proses bagaimana implementasi dari desain produk ini diimplementasikan ke dalam setiap proses harus memiliki perbaikan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Ada juga Pokayoke adalah alat untuk mencegah cacat agar tidak diproduksi. Jadi contoh, misalnya, jadi Pokayoke itu adalah satu aksi di mana dia merancang supaya tidak terjadi kesalahan. Contoh kalau fitting itu tidak salah masuk, itu ada yang besar dan yang kecil. Nah ini yang kalau dengan colokannya atau misalnya desainnya sama, kotaknya pasti tidak akan mungkin berbalik-balik. Makanya dibuat semacam ada yang besar, ada yang kecil. Atau beberapa yang lain, contoh semacam untuk menempatkan suatu tempat, kita kasih jig and picture-nya supaya dia tidak lepas. Nah, contoh lagi mungkin Pokayoke adalah sistemnya akan mendeteksi sendiri ini terjadi kesalahan. Ya. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah perbaikan terus-menerus. Karakteristik dari TQM ini memiliki sebuah konsep mengakui bahwa peningkatan kualitas adalah perjalanan yang tanpa akhir. Artinya perbaikan itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Bahwa ada kebutuhan untuk terus mencari pendekatan baru, meningkatkan kualitas menjadi sebuah keharusan. Jadi terus-menerus bagaimana caranya akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Hari ini mungkin bukan terbaik, tapi paling baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian prinsip atau elemen TQM itu sendiri adalah fokus pada pelanggan dan selalu refresh untuk pengguna. Jadi semakin bagus. Kualitas desain menjadi salah satu elemen dari TQM sendiri adalah karakteristik spesifik dari suatu produk yang menentukan nilai dari pasar. Nah, terkadang kita misalnya kita banyak mobil walaupun tidak bermerek tapi desainnya bagus akan menjadi sebuah nilai bagi si customer atau pelanggan. Kemudian kualitas kesesuaian, artinya sejauh mana suatu produk memenuhi spesifikasi desain. Jadi desain yang dijanjikan dengan implementasi proses di lapangan harus sesuai. Ya, terus kemudian implementasi TQM yang sukses itu membutuhkan integrasi dari total seluruh operasi dari sehari-hari. Jadi tidak bicara TQM itu hanya garis besar, tapi kita bicara detail lagi, merupakan gabungan dari total kualitas integrasi dari setiap TQM, total kualitas dari setiap subsistem. Okay. Kemudian penyebab kegagalan implementasi TQM itu biasanya karena kurang fokus pada perencanaan strategis dan kompetensi inti. Jadi yang ditempatkan bukan orang yang kompeten atau perencanaannya tidak sesuai dengan di lapangan. Kemudian budaya organisasi yang usang
dan ketinggalan zaman. Ini perlu juga kita lakukan improvement, perbaikan dari budaya organisasi. Kita ciptakan budaya organisasi. Kita tetapkan budaya organisasi seperti apa. Implementasi dari TQM itu sendiri, agar TQM berhasil, organisasi harus berkonsentrasi pada elemen-elemen kunci seperti misalnya integritas, etik, kemudian kepercayaan, trust, kemudian ada training terus-menerus, teamwork building, membangun teamwork, membangun komunikasi. Kalau ada penghargaan, ada prestasi, itu kita kasih recognizing atau pengakuan. Kemudian dibangunlah leadership untuk membangun produk yang bagus. Ya. Dari implementasi tersebut, elemen kunci TQM dapat dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan fungsinya. Pertama, foundation. Foundationnya kita adalah integrity sini, ethic and trust. Fondasinya. Building bricks, leadership, teamwork and training. Ini atasnya. Kemudian roof, recognizing atau motivasi. Dikasih sebuah motivasi, penghargaan pada orang. Nah, kemudian binding mortar atau communication. Ini adalah dindingnya supaya tidak roboh, dikasih dinding. Ya. Atau komunikasi ini semua satu dari bawah sama dikasih binding mortar sampai di atasnya communication. Nah, itu kira-kira menjadi implementasi di TQM. Nah, di sini adalah Hoshin Kanri itu adalah memiliki prinsip orang Jepang memiliki siklus manajemen dibangun sekitar plan, do, check, action. Dan itu harus begitu. Di setiap bidang, dari perusahaan, dari organisasi besar sampai yang terkecil, itu harus memiliki plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Meliputi apa aja? Kebijakan mutu, tujuan kualitas, penempatan tujuan, perencanaan untuk mencapai sasaran, struktur organisasi, sumber daya, umpan balik pengukuran, ulasan kemajuan, dan latihan. Itu kira-kira. Nah, sekarang tugas TQM kelima adalah tugas personal, di mana tugas personal dikirim ke, maaf ini bukan suami aja, tapi ke kuliah online 6untag@gmail.com. Cari jurnal siklus kualitas, plan, do, check, action. Jadi jurnal yang menggunakan metode plan, do, check, action tolong dicarikan. Kirim ke kuliah online 6untag@gmail.com. Jangan lupa sertakan tulisan di subjeknya adalah tugas TQM 5. Namanya siapa dan NIM-nya berapa. Kirim hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.